menjadi seorang yang sangat tahu, menjadi seorang yang sok tahu juga bisa. Tapi lebih bagusnya kita pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa ya Pak lupa ya. gitu kan. Karena saya menganggap bahwa menulis itu saya jadikan sebagai hobi, bukan beban ya bukan Pak. tantangan. Itu adalah sebuah bagian dari perjalanan hidup kita juga. Tanpa tantangan hidup kita tuh nggak ada ini ya, nggak ada artinya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama kami di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, kali ini kembali lagi bersama aku. Perkenalkan, nama saya Alia Fatia Putri, biasa dipanggil Putri, yang akan nemenin bincang-bincang asik hari ini. Nah, kali ini aku kedatangan tamu spesial. Penasaran? Yuk, kita langsung kenalan. Halo Pak. Halo Putri. Ya Pak, boleh perkenalkan dirinya dulu nih Pak kepada teman-teman semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik dan teman-teman dari Sempati TV. Bahagia sekali pada hari ini kita dapat tampil dalam podcast Sempati TV SMA 4 Bukit Tinggi. Baiklah, tadi Putri sudah memulai dan nama saya Trisma Edward. Saya saat ini bertugas di Harian Umum Rakyat Sumbar, diposisikan sebagai redaktor di Harian Umum Rakyat Sumbar. Pada kesempatan kali ini saya cukup bangga sekali karena dapat tampil di sini di podcast Sempati TV ya. Iya. Dan maka ya berbincang-bincang asik dan sedikit berbagi-bagi tentang bagaimana apa itu jurnalistik dan bagaimana mungkin proses-proses ya yang bisa kita tempuh nanti di jurnalistik, termasuk bagaimana kita di lapangan dan bagaimana teknik nanti dalam menulis dan mungkin trik-trik apa yang mungkin bisa kita lakukan nanti ya di jurnalistik ini. Oke. Itu. Nah, Pak, gimana nih menurut Bapak nih podcast Sempati? Ya, menurut saya ya podcast Sempati TV itu sangat bagus sekali ya, karena kami melihat bahwa di sini disitulah kreativitas siswa muncul ya di podcast Sempati TV SMA Bukit Tinggi, dan inilah sebuah inovasi bagus ya, inovasi terbaik ya di sekolah. Apalagi dengan secara informasi kita melihat bahwa di podcast Sempati TV SMA Bukit Tinggi itu adalah pertama di Sumatera Barat, khusus di tentang SMA gitu ya. Ini suatu prestasi yang bagus dan inovasi yang sangat bagus sekali ya. Walaupun sekolahnya ya mungkin agak jauh dari keramaian kota, yang penting bisa menghadirkan inovasi sesuatu baru yang bagus lah, sesuatu ya, yang wah gitu kan. Untuk dunia dunia jurnalistik, dunia visual, termasuk juga mengembangkan kreativitas siswa. Saya kira itu sangat bagus sekali. Sangat bagus ya, karena saya melihat ya, ketika saya melihat YouTube ya, podcast yang sebelumnya seperti podcast artis sebelumnya gitu kan, memang ya di situ ada apa ya, ide-ide muncul gitu kan, artinya ngalir aja ya, tidak ada serius gitu kan, kita ngalir aja gitu kan, kita lepas gitu kan, nah, itu sesuatu yang bagus. Tempat keluh kesah juga ya Pak ya. Tempat keluh kesah dan tempat curhat juga ya. Iya. Oke Pak, nah kan podcast ini tempat nyalurin bakat untuk jurnalistik juga nih Pak. Nah ngomong-ngomong jurnalistik tuh apa sih Pak? Kalau bisa. Kalau kita lihat secara umum aja ya, jurnalistik itu sebenarnya adalah aktivitas menulis, mengolah dan mengumpulkan data, lalu di lapangan, lalu kemudian data-data yang sudah dikumpulkan dan sudah kita rangkum di lapangan itu, lalu kita tuangkan dalam sebuah karya tulis atau dalam sebuah tulisan. Nah, nantinya tulisan itu bisa berbentuk artikel, bisa bentuk berita, dan juga bisa bentuk feature dan sebagainya gitu. Nah, termasuk podcast ini juga bisa jadi jurnalistik ya Pak ya? Bahkan podcast ini bisa juga kita masukkan bisa jadi sebuah karya jurnalistik juga ya. Artinya bahwa walaupun ini visual, tapi bisa dimasukkan ke dalam tulisan di media cetak juga nantinya. Bisa jadi informasi juga ya Pak ya? Kepada publik ya. Oke, seperti itu. Nah Pak, gimana sih Pak mula awalnya Bapak tuh tertarik di dunia jurnalistik?
Oke, ini sejarah ya? Sejarah. Kisah-kisah hidup. Iya, kisah-kisah hidup. Oke, soalnya kisah hidupnya itu dibilang perjuangan, dia ada perjuangan juga gitu kan. Jadi setelah saya dulu menamatkan studi di S1 jurusan Ilmu Sejarah UNAN ya, jurusan Dallas. Lalu kemudian ketika tahun 2005 dan tahun 2007 saya mendapatkan informasi juga di media juga ya, ada pembukaan lowongan jurnalistik menjadi wartawan di Harian Padang Express. Lalu saya tertarik juga untuk menekuni dunia jurnalistik ini dengan dulu tidak ada tidak ada istilah pilih-pilih mau kerja di mana gitu kan, mau kerja di bank, pokoknya ada lowongan kita masuk Masuk gitu kan? ya Pak ya. Nah, yang penting syaratnya cukup gitu kan, syaratnya penuhi gitu kan. Dan artinya setelah saya membaca syarat-syaratnya yang di Padang Express itu akhirnya terpenuhi semua gitu kan. Lalu saya tidak ada lama-lama, langsung saya ambil keputusan langsung kita melamar di Padang Express. Nah setelah kita melulus administrasi, lalu kita mengikuti beberapa kali tesnya, 4 kali tes, dan memang setiap tes itu butuh perjuangan yang berat juga ya. Contohnya apa tuh Pak? Ya pertama tes pertama itu kita ada menjalani tes wawancara, ada tes psikologi juga, ada tes tulis gambar segala macam gitu kan, malah ada matematika juga gitu kan. Iya Pak. Padahal ya jujur aja ya, kita matematika itu sudah memang lupa gitu kan. Emang iya Pak, kalau matematika itu bagi siswa juga agak susah gitu Pak ya. Jangan sengaja untuk melupakan matematika gitu ya. Tapi rupanya walaupun basic kita adalah ilmu sejarah atau ilmu budaya gitu kan, rupanya dalam tes-tes itu ya untuk menguji kepintaran, menguji kompetensi orang itu memang hitung-hitungan memang penting juga depannya ya. Terasa ya Pak, wajib akhirnya. Ya, walaupun kita sudah melupakan, rupanya angka-angka itu masih menghadang kita juga. Iya. Sementara kita sudah lama bergelut dengan huruf-huruf gitu kan, dengan apa gitu kan. Rupanya kita mesti bertemu juga dengan angka-angka. Dengan matematika, angka gitu kan. Tapi walaupun berat itulah mungkin ya tes yang bukan angka-angka gitu kan. Dan ada tes wawancara juga, ada tes psikologi juga, ada tes kemampuan ke lapangan juga gitu kan. Alhamdulillah setelah beberapa kali tes, beberapa kali menghadapi langkah-langkah untuk masuk itu, alhamdulillah untuk lulus tes di 4 kali itu dan resmi diterima sebagai calon reporter di Harian Padang Express. Setelah menjalani training sebagai calon reporter, lalu kemudian beberapa bulan kemudian setelah di training lagi, setelah dipantau-pantau lagi, akhirnya menjadi reporter. Wah, lalu alhamdulillah itu tahun 2000 tahun 2007 Pak sampai 2008. Di awal karir kita di jurnalistik itu tahun 2007. Sampai 2008 di Padang Express. Lalu kemudian kita coba tantangan baru lagi. Tahun 2008 itu kita memutuskan untuk keluar ya. Kita bilang aja keluar lah atau mundur lah dari Padang Express karena ada sesuatu. Lalu kita mencoba peruntungan lagi di Provinsi Bangka Belitung. Di Kota Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Nah, di media juga. Di media Pak? Iya, kebetulan ada juga mantan wartawan di sini di Sumbar ini yang buka media juga di Bangka Belitung. Iya. Lalu kita diajak, Ed mau nggak ikut gabung sama media abang? Di mana bang? Di Bangka, di Bangka Belitung. Oke siap, siap aja gitu kan? Siap aja ya Pak, harus siap gitu ya Pak. Siap gitu kan? Pokoknya semangat kita itu harus siap gitu. Kita nggak ada pokoknya kita laki-laki itu harus siap gitu kan? Siap dengan apapun ya Pak ya? Mau ke Papua pun kita siap aja gitu kan? Itu pertama kalinya juga kita pengalaman kita merantau gitu kan. Nah, selama ini memang kita hanya di kampung aja kan, jadi belum pernah merantau keluar gitu kan. Jadi coba peruntungan lah di kampung orang gitu kan, jauh dari orang tua gitu kan. Gimana tuh rasanya tuh Pak? Wah, pertama itu rasanya ya pertama sedih juga ya, karena kita meninggalkan kampung gitu kan, bisa dari orang tua gitu kan. Tapi karena orang tua pun mendukung, orang tua pun memotivasi, akhirnya kita lanjut aja gitu kan. Demi karir ya Pak ya? Gitu. Nah, lalu di Bangka kita selama dari mulai 2008 sampai
2010. Selama 2,5 tahun menjalani peruntungan dari karir di Bangka. Lalu kemudian 2010 balik ke kampung lagi, gabung di Harian Singgalang. 1 tahun di Harian Singgalang, lalu baru gabung di Harian Umum Rakyat Sumbar ini sampai sekarang. Ya, jadi artinya kalau pengalaman mungkin sudah banyak, tapi mungkin kalau untuk ilmu apanya mungkin masih banyak belajar lah itu. Berarti jam terbang itu harus diperlukan juga ya Pak Iya, untuk jurnalistik ini ya Pak ya. Perlu. Sesulit apakah untuk menjadi seorang jurnalistik tuh Pak? Kalau menjalani masa-masa sulit sebagai jurnalis itu memang sudah pernah lakukan juga ya. Pertama ketika masa transisi daripada Express itu ya, itu memang sangat sulit juga lah. Lalu ketika kita di Bangka itu memang pertama kali masa sulitnya, dibilang sulit tidak terlalu sulit ya, lebih ke penyesuaian atau adaptasi lingkungan aja dengan orang setempat gitu kan, orang luar masyarakat setempat. Dan kebetulan kita dari daerah Minang gitu kan, kita kan nggak tahu bahkan negeri orang itu bagaimana budayanya, gimana tradisinya, kita kan nggak tahu gitu kan. Ini kita perlu belajar lagi gitu kan. Memang sulitnya itu sedikit itu menyesuaikan dengan daerah setempat gitu kan, adaptasi dengan daerah setempat gitu kan. Tapi yang penting adalah komitmen kita bahwa di sini saya bekerja, di sini saya mencari untuk karir saya, tantangan gitu kan. Di samping juga mencari untuk ini ya, untuk ekonomi kita ya. Duit nih Pak ya, duit. Itu nggak bisa dibungkiri ya, nggak bisa nggak bisa ditolak ya Pak ya. Ditolak ya. Karena itu wajib ya, hukumnya wajib gitu. Tapi lebih wajib salat juga. Salat, gitu. Tapi ibadah juga ibadah ya. Tapi yang jelas tantangan itu adalah sebuah bagian dari perjalanan hidup kita juga. Tanpa tantangan hidup kita tuh nggak ada ini ya, nggak ada artinya juga ya. Makanya ketika di Bangka itu ya apapun tantangan dihadapi aja. Yang penting kita di sini jaga diri, jaga kesopanan kita, pergaulan kita gitu kan. Karena kita harus ingat bahwa kita di sini bukan nggak ada siapa-siapa. Kita nggak punya saudara, kita nggak punya siapapun gitu kan. Orang jauh dari orang tua gitu kan. Kita cuma bergantung kepada orang lain yang mungkin baru kita kenal gitu kan, nggak ada hubungan apa-apa sama kita gitu. Tapi anggaplah walaupun dia bos kita, komandan kita atau pimpinan kita, anggaplah dia sebagai orang tua kita gitu. Harus ada juga saling menghargai ya Pak, satu sama lain ya Pak ya. Nah Pak, sebelumnya nih sebelum kecemplung di dunia jurnalistik, itu tuh hobi nggak sih nulis-nulis atau public speaking ke depan umum? Ya, kalau untuk hobi nulis ya, mungkin saya beberkan aja ya sebagai aja ke Putri ya. Saya selama kuliah itu tuh nggak pernah nulis saya. Iya Pak. Nulis di media pun tidak pernah gitu kan, menulis opini artikel pun tidak pernah gitu. Tapi kenapa saya ada dasar menulisnya ya? Karena dulu menjelang akhir kuliah, untuk menamatkan kuliah dulu, saya sempat tergabung dalam buletin mahasiswa. Buletin mahasiswa ya, pas jurusan lah, himpunan mahasiswa. Dan di mahasiswa itu kita juga punya UKM persnya, dan kita membuat sebuah buletin ya, sebuah media khusus. Nah kebetulan saya masuk dalam tim itu. Nah disitulah mulai belajar ya bagaimana menulis itu ya, begitu menulis sebuah berita, menulis sebuah artikel, menulis sebuah feature gitu kan. Nah disitulah mulai belajarnya gitu kan. Ditambah lagi saya pernah ikut tim dari staf pengajar, tim dari dosen untuk menerbitkan sebuah buku jurnal budaya. Dan di situ saya masuk ke dalam tim kerjanya juga, sebagai tim penulisnya juga. Jadi disitulah saya mulai motivasinya ya Pak. Motivasi untuk menulis, walaupun saya tidak tahu nanti apakah saya tamat nanti saya bekerja di mana gitu kan. Yang penting bekal kita sudah ada. Jadi dari bakat timbul untuk mau cari kerja, akhirnya menghasilkan uang ya Pak ya. Bagaimana kemampuan menulis ini bisa menghasilkan uang gitu kan. Itu yang menjadi motivasi saya. Jadi setelah saya tamat kuliah dulu, motivasi cuma satu, apapun pekerjaannya hadapi saja. Mau jadi wartawan, mau jadi penulis, mau kerja di bank atau mau kerja di mana, yang penting kita hadapi saja. Enjoy. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita ditakdirkan mungkin ya.
rezeki juga ya Pak ya. Menjadi seorang jurnalis. Nah, akhirnya dia bertahan sampai sekarang gitu. Karena kenapa bertahan sampai sekarang selama udah 14 tahun ya. 2007 sampai 2021 udah 14 tahun. Kenapa bisa bertahan? Karena saya menganggap bahwa menulis itu saya jadikan sebagai hobi. Bukan beban ya bukan Pak beban, ya? bukan beban kerja. Jangan jadikan beban kerja. Kalau kita jadikan beban kerja, semua pekerjaan itu berat. Tapi kalau kita jadikan hobi, kita enjoy menikmatinya, menghadapinya, saya kira itu tidak ada semua itu ringan. Iya. Nggak ada beban gitu kan. Terus apa sih Pak? Apakah menjadi seorang jurnalistik tuh harus kuliah dulu, terus baru bisa menjadi jurnalistik yang berpengalaman gitu Pak? Ya, menjadi seorang jurnalistik itu pertama kalau memang kita ada minat untuk kuliah jurnalistik, kita bisa mengambil spesialis ilmu jurnalistik, jurusan ilmu jurnalistik itu ada, atau jurusan ilmu komunikasi gitu kan. Ada itu kalau saya lari perguruan tinggi itu ada. Maka di UNAN pun sudah ada namanya ilmu komunikasi saat ini kan. Dan ilmu komunikasi itu memang saya lihat outputnya itu itu adalah menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang penulis gitu kan. Karena bukan yang komunikasi gitu kan. Tapi untuk jurusan jurnalistik itu saya kira ada gitu kan, di perguruan tinggi mungkin di luar Sumatera Barat lah ada gitu kan. Tapi kalau untuk di Sumbar ini saya melihat ada ilmu komunikasi sudah buka di UNAN ya. Kita bisa juga langsung mendalami ilmu itu, atau bisa juga kita masuk ke jurusan lain yang tidak terlalu fokus ke jurnalistik atau jurusan media ya. Tapi yang penting selama kita kuliah itu kita ada bakat ya. Kita ada bakat menulis. Kenapa kita nggak coba untuk nulis? Nah, ini satu contoh. Saya dulu pernah membina mahasiswa. Bukan membina ya, dia sedikit mengarahkan lah, membimbing mahasiswa di memmateri saya di jurusan ilmu sejarah UNAN. Jadi kebetulan di jurusan ilmu sejarah UNAN itu dia membuka membuka sebuah komunitas penulis juga ya, menulis dan komunitas jurnalistik juga. Dan kebetulan sedang menjalani mata kuliah jurnalistik juga namanya. Nah, karena saya sedikit ada peduli ya. Saya peduli dengan ilmu materi saya. Saya berpikir apa sih yang bisa saya lakukan untuk ilmu materi saya gitu kan. Kalau mungkin secara materi saya nggak punya. Tapi, cara pengalaman mungkin punya ya Pak ya. Kira apa yang bisa saya ibahkan dan saya lakukan untuk materi saya gitu kan. Nah mungkin saya cobalah dengan ini gitu. Dengan ilmu nulis ini, dengan ilmu jurnalis ini. Walaupun sedikit, walaupun cuman baru segini gitu kan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan alhamdulillah beberapa mahasiswa yang jurnalistik itu saya tawarkan untuk menulis, silahkan menulis, belajarlah menulis, dan saya tawarkan juga nanti kita muat di media, kita muat di koran, di Adem Sumbar. Tapi kalau ada ingin mengirimkan tulisan ke media lain, silahkan. Kita tidak menghambat ya. Mau ke Padang Express, mau ke Singgalang, mau ke mana, bebas. Mau ke online serah. Tapi yang penting untuk khusus media kita di Sumbar, kita menyediakan rubrik khusus untuk rubrik menulis itu. Akhirnya mereka mengirimkan tulisan, kita muat, responnya sangat luar biasa gitu kan. Akhirnya 1-2 orang yang mulai menulis, 10 orang, 15 orang, mulai yang lagi tertarik terus juga ya menulis kan. ya. Maka ada yang WA, ada yang telepon gitu kan, bang, mesti kita punya tulisan bang, bisa nggak dimuat di Sumbar bang? Boleh, silakan gitu kan. Nah, kita sediakan rubrik khususnya, kolom khususnya, kita beri nama kolom mahasiswa. Berarti kalau siswa-siswa SMA Negeri 4 Bukit Tinggi boleh juga tuh boleh Pak? Boleh? Terbuka bebas ya Pak ya? Bebas. Kalau ada nanti yang berminat silakan hubungi Bapak. Pokoknya jika ada adik dari SMA 4 Bukit Tinggi yang ingin menuangkan karya-karyanya di Sumbar, dipersilahkan untuk mengirimkannya, atau melalui ibu pembina juga boleh, atau melalui ibu kepala sekolah juga boleh, silakan, bebas. Oke. Pak, kasih dong kiat-kiat kita untuk berbicara di depan umum tuh biar nggak gugup. Oke. Kiat-kiat ya? Ya, kiat-kiatnya. Tadi mungkin di luar sudah saya sampaikan juga kepada Putri ya, bahwa menjadi
jurnalis itu, kalau memang kita ada bakat menjadi seorang jurnalis atau seorang reporter itu, intinya adalah bahwa pertama kita harus menguasai dulu. Menguasai itu pertama menguasai bahannya, menguasai tema yang akan kita wawancarai, lalu menguasai medan tempur tadi ya, menguasai medan gitu kan. Dan satu lagi mungkin kita bisa juga menjadi seorang yang sangat tahu, menjadi seorang yang sok tahu juga bisa. Tapi lebih bagusnya kita pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa ya Pak lupa ya. Gitu kan. Karena kalau kita sudah tahu, orang itu pasti menguji kita kan. Wah, ya anak ini udah tahu gitu kan. Nah, lalu ketika dia menguji kita itu, malah dia nanya balik. Iya. Dia memberikan menembak balik ke kita gitu kan. Dan itulah mungkin akan, kalau kita sebagai jurnalis pemula gitu kan, itu yang sering sangat jadi memberatkan itu ya Pak ya. untuk meneruskan lagi gitu kan. Mau nanya apa lagi, langsung blank gitu kan. Ya, blank. Apa ya mikir gitu ya. Nanya apa lagi ya gitu kan. Jadi artinya kalau kita sudah menanya satu pertanyaan, ya silakan biarkan aja Bapak itu mau jelaskan seperti apa gitu kan. Lalu nanti setelah Bapak itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda untuk mengakhiri penjelasannya, baru kita sambung dengan pertanyaan yang lain gitu. Jadi intinya juga susunlah pertanyaan yang menyusun pertanyaan juga bagus. Apalagi bagi kita yang pemula ya, reporter Pak, ya. pemula, jurnalistik pemula gitu kan. Karena kalau kita sudah ada terstruktur pertanyaan kita tidak akan rugi lagi. Udah direncanakan. Udah kita rencanakan ya. Udah ada planningnya gitu kan. Tapi kalau kita pemula itu sampai kita blank gitu kan, untuk menanyakan selanjutnya, itu kita untuk terusnya kita mungkin sudah kosong lagi, hilang gitu. Karena itu udah banyak pengalaman juga lah gitu kan. Tapi kalau kita menguasai, kita sudah membuat rancangan-rancangannya, tapi tidak menyontek gitu kan. Nah, itu saya kira bisa. Pernah nggak Pak kejadian tuh tiba-tiba blank aja pas mau wawancara tuh Pak? Awal-awal dulu pernah. Ketika itu ya, waktu itu kita sempat dipercaya atau diminta ditugaskan mewawancarai seorang pejabat ya, seorang tokoh besar lah gitu. Memang dalam hati awal dulu baru jadi wartawan juga itu. Jadi dulu sempat grogi juga ya, kita sempat agak gugup, nervous juga gitu kan. Wow, ini kalau saya salah apa ini bisa kacau ini gitu. Nanti dia bisa nembak kita. Wah, kamu baru ya jadi wartawannya. Kalau narasumber kita sudah nanya seperti itu sama kita, kayak nggak percaya aja ya Pak ya, narasumber kita ya Pak. Iya, kalau kita lebih baik kita hentikan aja wawancara itu, kita pulang aja. Iya. Pak, kita nggak usah teruskan lagi. Nah, tapi artinya saya sempat nervous, sempat grogi, tapi ini tantangan bagi kita dan wajib untuk kita kerjakan ya. Nah, makanya untuk mengatasi itu dengan itu tadi, kita tetap menyiapkan bahan-bahannya. Kita harus menguasai bahan dulu, kita menguasai materi dulu, lalu kemudian setelah kita menguasai materi baru kita menanya. Kalau bisa pertanyaan itu kita susun gitu kan. Nah, jadi kita tidak kehabisan pertanyaan kepada narasumber kita. Jadi artinya dengan itu tuh saya kira rasa grogi itu akan berkurang lah gitu kan. Lalu lama-lama kelamaan dia habis sendiri. Habis ya Pak ya. Oke Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk pemula untuk mau mencoba-coba jurnalistik yang teman-teman di rumah juga? Oke, boleh. Bagi adik-adik reporter pemula, bukan pemula ya, yang baru memulai untuk mencoba jurnalistik ya. Yang penting persiapkan diri, bekali dirinya dengan ilmu jurnalistik yang lebih mumpuni, ilmu jurnalistik yang lengkap gitu kan. Satu lagi adalah pelajari teknis-teknis wawancara seperti apa, teknik menghadapi narasumber itu seperti apa. Lalu kemudian latihan yang lebih bagus lagi adalah kita coba wawancari bapak ibu kita di rumah juga bisa. Anggap mereka itu adalah narasumber kita. Mulai dari keluarga dulu ya Pak ya. Mulai dari lingkungan kita sendiri dulu. Baru kemudian setelah kita latihan di lingkungan kecil kita, baru kemudian kita nanti bisa lebih lebih luas lagi gitu kan. Yang penting eksplorasi diri terus gitu kan. Dan kalau bidang jurnalistik ini jangan pernah sekali untuk dilupakan, karena dia akan melupakan kita juga. Jadi ketika dia dilupakan,
maka dia juga pasti bisa melupakan kita gitu kan. Itu aja kuncinya. Oke. Jadi nanti kami pun siap nanti misalnya ada reporter Sempati TV butuh sedikit nanti kita akan bagi-bagilah. Kita siap untuk diskusi apa saja gitu. Oke, Pak. Nah, ternyata udah di akhir acara kita nih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Terima kasih juga Pak udah datang ke podcast SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Sama-sama. Saya juga senang sekali, surprise sekali bisa hadir berbagi sedikit ilmu dengan adik-adik di podcast Sempati TV SMA 4 Bukit Tinggi. Semoga Sempati TV ini maju terus. Amin. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton. Di akhir acara saya Alia Fatia Putri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.